Halo guys, David di sini dan ini adalah Acer Predator XB271HU. Monitor seharga 13,5 juta yang saya pinjam sebentar dari teman saya selama seminggu. Di video ini saya pengen ceritain seberapa keren pengalaman pakai monitor yang kayaknya cuma cocok buat orang dengan dompet selevel Sultan ini. Bagian keren yang langsung saya sadari dari monitor ini adalah fungsi stand-nya yang ergonomis banget. Di monitor LG yang biasanya saya pakai, saya harus kasih dudukan tambahan berupa buku biar ketinggiannya pas dengan posisi duduk saya. Tapi di monitor ini, saya nggak perlu ngelakuin hal itu karena stand-nya bisa diutak-atik. Mau layarnya diturunin, dinaikin, dimiringin ke kanan-kiri, semuanya bisa. Layarnya juga bisa kita putar 90 derajat sehingga posisinya jadi vertikal. Selain mudah diutak-atik, bobot stand-nya juga berat banget sehingga nggak bakal mudah kegeser. Kita juga bisa ngerapin kabel dengan lebih mudah karena di tengah stand ini ada lubang buat kabel manajemen. Penampilan bodinya juga keren karena frame yang ngelilingin kacanya kelihatan tipis banget. Bahkan saking tipisnya sampai bisa nyenggin bezel yang ada di HP. Dan yang paling penting, bahan dari frame monitor ini punya tekstur doff, sehingga kelihatan lebih berkelas daripada tekstur yang glossy. Di bagian belakang monitor ini kita bisa nemuin 2 slot USB 3, port HDMI, DisplayPort, sama lubang power plus cetekannya. Monitor ini juga sudah punya speaker yang suaranya lebih bagus dari TV pada umumnya, tapi jelas masih kalah daripada speaker Altec 700 ribuan yang saya pakai. Soal kualitas display yang dihasilin monitor ini, kayaknya nggak usah ditanya lagi ya. Cakep, pake banget. Layar IPS di Acer Predator XB271HU ini punya resolusi WQSD alias 2560x1440 pixel. Ukuran layarnya 27 inci, response time-nya 4 milidetik, dan refresh rate-nya 144 Hz, yang artinya monitor ini bisa nampilin gambar sebanyak 144 frame per detik. Kalau belum cukup, kita bisa mengoverclock-nya ke angka 165 Hz, tapi ada resiko kalau sistemnya jadi kurang stabil. Dengan ukuran layar yang lebih gede dan resolusi yang lebih tajam, saya jadi bisa ngelakuin hal-hal yang agak beda selama pakai monitor ini. Contoh paling gampangnya adalah kegiatan nonton di YouTube dan nulis skrip. Biasanya kalau lagi nonton di YouTube, saya bakal set resolusinya ke 480p biar lancar. Tapi mumpung pakai monitor ini, saya jadi minimal harus nonton di 1080p walaupun harus buffer dulu. Kalau bisa malah nungguin resolusi 1440p, dan rasanya mantep banget. Nonton film Blu-ray juga pasti kerasa jauh lebih keren. Kalau buat nulis skrip, saya jadi bisa ngebagi workspace ke 2 window. Sebelah kanan buat buka Word dan sebelah kiri buat buka browser, tanpa harus kompromi soal tampilannya yang jadi lebih kecil. Nah, karena monitor ini punya embel-embel Predator, tentunya monitor ini juga punya keunggulan khusus buat para gamer. Selain bisa ngedukung frame rate yang lebih tinggi, monitor ini juga punya teknologi NVIDIA G-Sync. Buat yang belum tahu fungsi G-Sync, intinya teknologi ini bisa bikin tampilan game jadi nggak kelihatan kepotong, dan efek stutter juga berkurang. Kenapa bisa gitu? Mampir aja ke video penjelasan oleh tangan belang yang mudah banget buat dimengerti. Link videonya sudah saya taruh di bawah. Tentunya dengan kombinasi layar yang luas, resolusi tinggi, refresh rate tinggi, dan ditambah teknologi G-Sync, pengalaman main game di monitor ini bakal sangat-sangat keren. Tapi sayangnya saya nggak bisa manfaatin dengan maksimal karena satu alasan. PC saya nggak kuat. Saat ini saya masih pakai kartu grafis NVIDIA GTX 760, yang buat main game beresolusi 1080p setting high aja masih belum bisa nyentuh angka 60 fps. Kalau mau nikmatin salah satu keunggulan monitor ini, saya harus korbanin yang lainnya. Contohnya, waktu saya mau nyicip kecepatan 144 frame per detik, saya harus nurunin resolusinya biar bisa nyampe angka itu. Atau waktu saya mau nyobain resolusi WQSD-nya di setting ultra biar gambarnya kece banget. Ya, frame rate-nya nggak bakal mulus. Jadi, buat yang mau beli monitor ini buat gaming, pastiin rig PC Anda sudah masuk kategori Sultan, supaya kecanggihan monitornya bisa dinikmatin dengan maksimal. Kalau buat saya, sementara saya puas-puasin pakai monitor ini buat baca sama nonton aja deh, plus sedikit editing sebelum dibalikin. Kalau buat main game, mungkin suatu saat baru kesampaian. Suatu saat. Demikian video gadgetin soal Acer Predator XB271HU. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa subscribe buat ngeliat video-video kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!